Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, apapun bentuknya, seberapapun besar kecilnya. Oke, selalu bersyukur agar nikmat-nikmat itu senantiasa bertambah. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang cinta dan benci. Salah satu hal yang dianugerahkan Allah kepada kita adalah cinta dan benci. Tentu harapannya bukan dalam konteks hal-hal yang negatif. Meskipun cinta dan benci harus jadi efek positif dalam kehidupan. Maka jika kemudian ada gara-gara cinta dan benci itu terus segalanya jadi buruk, maka itu bukan semestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta semuanya jadi baik, dengan benci semuanya juga seharusnya jadi baik. Jadi bukan sebaliknya. Jangan sampai dengan cinta justru jadi kehancuran, dengan benci juga apalagi tambah hancur-hancuran. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi mestinya dengan cinta ataupun benci semuanya tetap jadi baik. Manusiawi tentu saja, manusiawi. Orang punya cinta, orang juga punya benci. Cinta kepada seseorang, benci kepada seseorang itu sesuatu yang lumrah. Tapi persoalannya adalah apakah cinta dan benci kita itu logis, masuk akal, wajar. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Jadi apakah dengan cinta dan benci itu, apakah itu kemudian kita lakukan dengan wajar, dengan logis, atau berlebihan dalam mengekspresikan? Itu pertanyaan besarnya. Oke, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kita kaji lebih mendalam terkait cinta dan benci ini. Ada kalimat bijak yang bisa kita jadikan pedoman tentang cinta dan benci ini. Ahbib habibaka haunamma asaiyakuna baghidaka yaumamma wa baghidaka haunamma asaiyakuna habibaka yaumamma. Cintai seseorang atau siapapun, tapi sewajarnya saja. Kenapa begitu? Karena bisa jadi suatu saat kita akan membencinya. Atau sebaliknya, bencilah kepada seseorang, tapi juga wajar, tapi juga logis. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat nanti orang yang kita benci itu menjadi orang yang kita cintai. Orang yang kita benci itu menjadi sahabat kita, menjadi orang dekat kita. Jadi sangat mungkin. Karena apa yang terjadi ke depan kita tentu tidak tahu. Hati sifatnya bolak-balik. Jadi kadang suka, kadang benci, kadang dekat, kadang merasa jauh, dan seterusnya. Itulah hati. Maka cinta dan benci ini kita pelihara sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sesuatu yang logis dan masuk akal. Jangan diekspresikan secara berlebihan. Sebab jika diekspresikan secara berlebihan, maka akan berdampak buruk, baik cinta maupun benci. Jangan sampai kecintaan dan kebencian kita itu seperti cinta dan bencinya orang-orang politik. Mohon maaf ini yang para politikus ini, para politisi. Cinta dan bencinya mereka yang bermain politik itu terkadang tidak logis, nggak wajar. Kok bisa? Ya, karena begini, terhadap lawan politiknya tentu saja. Begini,
sebaik apapun apa yang dilakukan oleh lawan politik, pasti dikomentar, gitu saja kok. Kan cuman begitu, hanya begitu. Gitu. Sebaik apapun. Tapi kalau punya kesalahan sekecil apapun, coba kalau yang salah itu lawan politik, pasti dibesar-besarkan. Apalagi oleh media-media yang sudah pro pada pihak-pihak tertentu, pro kepada kelompok-kelompok tertentu. Biasanya begitu, beritanya akan di-blow up, di-framing, dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena itulah politik, itulah kepentingan, sehingga jika yang melakukan itu lawan politik, maka semuanya jadi salah, semuanya jadi buruk. Yang sungguh-sungguh baik pun bisa jadi tampak biasa atau bahkan kecil sekali nilainya. Tapi jika sebuah kesalahan misalnya yang kecil apapun bisa jadi kesalahan besar. Sebaliknya, jika dilakukan oleh kelompoknya sendiri sekecil apapun kebaikan itu, maka akan dibesar-besarkan. Oleh media juga akan di-blow up besar-besaran. Sehingga tampak itu sebuah prestasi besar. Tapi sebesar apapun kesalahan, jika dilakukan oleh kelompok politiknya, biasanya direduksi. Biasanya dibuat agar tampak kecil. Maka kemudian adalah yang namanya itu buzzer. Maka adalah itu namanya media-media mainstream atau media-media yang sudah pro kepada kelompok-kelompok tertentu. Yang tugasnya memang membesarkan kesalahan kecil yang dilakukan oleh lawan politik dan mengecilkan prestasi besar yang dilakukan oleh lawan politik. Jadi biasanya begitu, sahabat Jernih Hati TV. Jadi nggak logis, nggak wajar. Saya ilustrasikan begini, mohon maaf ini agak saru sedikit ya. Saya ilustrasikan begini. Sewangi apapun, jika itu sudah lawan politik, sudah pakai parfum, sudah harum sekali. Kemudian ada orang mengatakan, bapak, ibu, baunya harum sekali. Apa yang dilakukan lawan politik ya? Gitu aja kok dibilang wangi. Biasa, enggak bau apa-apa, enggak harum, enggak. Bahkan baunya kampungan. Ilustrasinya begitu. Padahal jelas di hidung yang normal sesungguhnya pasti bilang harum. Pasti bilang wangi. Tapi karena didasari tidak suka, maka akan bilang, gitu saja kok. Dibilang harum. Cuman gitu aja dibilang wangi. Mana harumnya, mana wanginya. Tidak ada kejujuran di situ. Tidak fair dalam menilai lawan politik. Apalagi kalau berbuat kecil. Apalagi kalau memang benar-benar bau. Coba. Makin kayak apa. Tapi kalau orang yang dicintai, orang yang disukai. Apalagi kalau kelompok politiknya. Mohon maaf saya ilustrasikan. Ketika keluar angin kentut, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Orang kemudian bilang bau. Apa yang dilakukan kelompok politiknya? Enggak bau, enggak, biasa. Hidung saya enggak bau apa-apa. Bahkan mungkin ada yang berani bilang, enggak, harum kok, harum. Jadi enggak fair, enggak jujur. Ini kalau sudah bicara politik, berkaitan dengan potensi cinta dan benci yang Allah anugerahkan kepada kita. Padahal mestinya cinta dan benci itu produktif, cinta dan benci itu membawa dampak positif. Tapi yang terjadi sebaliknya. Tentu kita benci, kita marah ya kepada kebodohan. Kita benci, kita marah kepada kemiskinan. Kita benci, kita marah kepada ketidakadilan misalnya. Itu produktif. Kita cinta pada kedamaian, kita cinta kepada produktivitas, kita cinta pada pendidikan, kita cinta pada tatanan sosial yang ideal misalnya. Produktif.
Tapi karena sudah tidak logis, karena sudah tidak wajar, maka kemudian cinta dan benci itu menjadi sesuatu yang merusak. Cinta dan benci itu kemudian menjadi kontraproduktif. Sahabat jernih hati yang dimuliakan oleh Allah, itu kajian singkat kita, semoga bermanfaat. Wajar, logis terhadap cinta dan benci kita agar produktif dan menghasilkan, bukan sebaliknya justru merusak dan menghancurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.